Ustaz Afan izin bertanya, akhir-akhir ini ada seorang yang membagi sembako kepada kaum muslimin ya tadi. Akan tetapi isinya bukan makanan. Dia beralasan melakukan hal seperti ini karena hendak membantu pemerintah melihat masyarakat masih banyak berkeliaran di luar. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya di dalam Islam mendolimi seseorang dengan alasan untuk membantu pemerintah di tengah wabah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan wabah ini kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena sungguhnya manusia pasti mati kita. Pasti wafat. Entah dengan wafat wabah ini, dengan penyakit jantung, yang jelas kan kita pasti mati. Kalau seandainya kita selamat dari wabah ini, bukan berarti kita selamat dari kematian. Besok setelah wabah ini 1 tahun kita bisa mati, 2 tahun lagi tapi pasti akhirnya itu pasti ada kita, pasti mati kita. Bukan berarti kita selamat dari satu penyakit nanti selamat dari penyakit yang lain, tidak. Nanti akan ada penyakit yang menyebabkan kita berjumpa dengan ajal, itu pasti. Jadi kita jangan lupa akan kematian, jangan lupa gitu loh. Seakan-akan kita itu semoga terhindar dari wabah ini, semoga wabah ini cepat selesai. Seakan-akan apa dalam hati kita? Seakan-akan setelah wabah ini selesai kita tidak akan mati-mati. Belum tentu. 1 tahun lagi kita wafat, tidak tahu. Tapi yang jelas kita pasti mati kok. Sadari ini. Yang terpenting di dalam kasus yang seperti ini kita minta diangkat derajat kita, kan gitu. Kalau seandainya kita mati, mati mulia. Kita diberikan kesabaran oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, semuanya Allah besertaan orang-orang yang bersabar. Kita diangkat derajatnya oleh Allah, mati husnul khotimah, kan gitu. Di dunia rupek ya. Di dunia penuh dengan penyakit, di dunia penuh dengan masalah, mati dalam keadaan ahli surga. Di sana istana, di sana bidadari ya. Di sana apa yang kita minta dituruti, apa yang kita inginkan dituruti. Minta pijet setiap saat bisa kita, raja di sana. Coba di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngalah-ngalahin bos besar gitu. Bisa nyuruh ini, bisa nyuruh ini, bisa nyuruh pelayan kita banyak. Makanya kita mengharapkan, dan itu semuanya pintunya apa? Pintunya adalah kematian. Makanya jangan takut-takut kepada kematian. Jangan takut-takut kepada kematian. Tapi kita harus menyiapkan diri kita untuk berjumpa dengan kematian kita semuanya. Ya semoga husnul khotimah, ahli surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita jawab dengan yang lainnya. Ayo, dengan wabah ada ini saudara-saudara kita yang membutuhkan kita jujur dengan hati niat yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menghargai dengan sesama umat manusia. Karena merendahkan bukanlah hak kita. Yang berhak merendahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu penjahat, sekalipun itu penzina, sekalipun itu adalah hewan pun kita rendahkan, ya tidak boleh. Kita dolimi tidak boleh. Itu bukan wilayah kita. Udah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu dengan dalih apapun, dengan dalih apapun. Takut itu adalah hawa nafsu kita, hawa nafsu kita. Pokoknya itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Masukkan ke neraka adalah wilayahnya Allah. Memberikan bala adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala.
Hah? Coba. Ya mungkin ada di dalam Islam adalah hukum quddat ada, hukum quddat ada. Nah, yang nyuri tangan, yang nyuri dipotong tangannya. Karena ini adalah memang perintah dari Allah, dan itu adalah ulil amri, adalah pemimpin masyarakat pribadi-pribadi, hukumnya haram, dolim, tidak boleh. Hukum rajam memang ya ada, potong kaki juga ada. Hukum cambuk ya memang ada situ. Bagi orang yang penzina yang gairu muhson, hukum cambuk, rajam yang muhson. Di hukum rajam yang bagi orang yang muhson, dilempari sampai wafat, sampai meninggal dunia kan. Kali itu hukum kisos, bukan merendahkan, bukan apa-apa. Nah. Dan mentazir itu adalah bukan wilayah kita. Tugas kita di masa pandemi ini adalah ayo kita dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho, kita berikan bantuan kepada yang lainnya. Entah bantuan itu sembunyi-sembunyi ataupun bantuan itu kalian tampakkan kepada yang lainnya. Bebas. Sembunyi-sembunyi bagus, dipuji oleh Allah, ditampakkan juga bagus. Ditampakkan juga sudah bagus. Dipuji, yang ditampakkan dipuji oleh Allah. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Apabila kalian ini menampakkan tubdu sadaqati fa ni'mahi, itu adalah suatu hal yang baik, yang bagus, yang mulia di hadapan Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila engkau itu memberikan kepada orang fakir dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu dipuji oleh Allah. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian semuanya. Nah, itu lebih baik dari kalian semuanya, lebih baik, lebih bagus. Bebas kita. Jadi kita jangan memvonis itu orang kepingin terkenal, sedekah akhirnya ditampakkan. Bukan wilayah kita membaca hati mereka. Sudahlah. Bukan berarti kita nanti, wah saya juga ingin viral. Repot. Kita akan ingin viral, tak sedekah, tak ungguli lagi sedekahnya. Nah, bukan ingin viral, tapi ingin ditiru gitu kan. Bikin syiar, kita bedakan. Kalau viral itu ingin dipuji manusia kan gitu, nanti takutnya kan di situ. Kalau pengen viral, pengen nanti ditiru semuanya sedekah, orang-orang yang dunia sedekah, ya bagus itu. Tapi kalau pengen pujian manusia, penghargaan manusia, apa sih mereka? Apakah setelah kita dipuji kita ahli surga kan gitu? Memang manusia bisa ngasih apa kepada kita? Pujian mereka itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Yang penting kita dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Apa? Ikhlas. Kita sedekah karena Allah dan Rasulullah SAW. Kita sedekah dengan mungkin diberitakan di media. Kita untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Tidak penting. Semuanya dipuji oleh Allah. Kita sembunyi-sembunyi ya ada. Bebas kita. Itu menjadi tolak ukur. Tidak menjadi tolak ukur kita ikhlas ataukah tidak kita. Yang penting apa? Di dalam hati kita, ayo kita tanamkan. Kita sedekah. Orang yang kita sedekahi terima kasih ataukah tidak terima kasih tidak jadi masalah. Itu ikhlas itu. Ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Kemudian kita sedekah, ternyata tidak ada seseorang yang memuji kita. Mungkin terkenal ini, tidak ada yang memuji. Ternyata justru dituduh, oh itu riya itu ingin pamer itu. Oh itu ingin
agungkan oleh orang itu ingin terkenal. Seandainya ada komen-komen yang seperti itu, tidak menjadikan hatinya sakit, tidak menjadikan hatinya minder, tidak menjadikan hatinya ini patah semangat untuk tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kan gitu? Mereka mencaci aku, ya biarkan gitu loh, pede saja kan gitu. Oh, saya ibadah bukan karena mereka. Mereka memuji ya tidak masalah, mereka mencaci pun juga tidak masalah. Yang penting hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita latih, tapi tetap kita sopan, memberikannya juga yang sopan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mendustai. Kita berikan makanannya yang aneh-aneh, kita berikan makanan haram, ya repot. Kita berikan apa isinya macam-macam, mana ini? Allah. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Nanti tertipu kita. Tertipu, banyak seperti itu. Banyak yang tertipu. Godaan syaitan lembut, fi makayidi syaitan itu banyak sekali. Tipu dayanya setan itu banyak. Maka kita berusaha ikhlas kita. Setiap hari kita memperbaharui niat, memperbaharui keikhlasan. Kita semuanya akan berbuat baik kepada sesama hamba-hamba Allah, sama umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan